Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok 6. Di sini kami akan mempresentasikan tentang materi fault tolerance. Saya sendiri adalah Muhammad Ryan Saputra. Saya Rahmat Dwi Putra. Saya Rio Adi Saputra. Saya Yazid Ivanuddin. Saya Sani Prima. Tanpa berlama-lama lagi, kami akan mempresentasikan materi kami. Fault tolerance. Nah, fault tolerance adalah suatu sistem yang dapat mendeteksi dan memulihkan diri dari kegagalan. Adanya fault tolerance ini memungkinkan sistem untuk terus beroperasi bahkan ketika sistem mengalami kegagalan. Nah, fault atau kesalahan sendiri bisa dibagi menjadi 3, yaitu transient, intermittent, dan permanen. Untuk kesalahan fault untuk yang jenis transient, kesalahan yang terjadi sekali dan kemudian menghilang. Jika sistem operasi diulang, kesalahan tidak akan muncul lagi. Misal kalau di restart, kalau misalnya HP atau laptop di restart, kesalahan tersebut tidak akan muncul lagi. Kemudian ada intermittent, yaitu kesalahan yang terjadi, kemudian menghilang, dan kemudian akan muncul lagi. Dan seterusnya. Atau dengan kata lain, kesalahannya ini tidak berurutan atau tidak timbul pada interval waktu yang sama. Kemudian ada kesalahan permanen, yaitu kesalahan yang akan terus terjadi sampai komponen yang salah diperbaiki. Pertama ini ada kesalahan transient. Nah, transient ini biasanya disebabkan oleh faktor lingkungan dan seringkali errornya bisa otomatis diperbaiki sendiri dan tidak dapat menyebabkan kerusakan permanen. Contoh transient fault bisa berupa jaringan internet yang lambat atau aplikasi ponsel yang keluar sendiri. Di mana aplikasi ponsel ini kalau misalnya masuk lagi, misalnya aplikasi ponsel ini force close, kemudian kita buka lagi, maka aplikasi ponsel tersebut bisa berjalan seperti semula. Kemudian ada kesalahan intermittent akan dilanjutkan pada saudara Rio tersebut. Di sini intermittent, penyebab kurang lebih sama seperti transient fault, di mana kesalahan bisa disebabkan oleh faktor lingkungan ataupun bug dari software. Contoh transient fault bisa berupa menjadi BSOD pada komputer yang terjadi secara acak atau tidak teratur. Permanen bisa disebabkan berbagai faktor seperti adanya kerusakan komponen atau desain sistem yang buruk. Contohnya bisa berupa HDD yang rusak, putusnya kabel konektor, dan software error. Karakteristik fault tolerance. Semua memiliki cadangan sehingga tidak ada komponen yang bergantung kepada satu alat saja. Memiliki kemampuan memisahkan sistem yang gagal atau rusak, kemampuan untuk berpindah kepada komponen backup, dan kemudian kembali lagi ke komponen utama setelah sistem utama diperbaiki. Bisa mencegah efek kerusakan supaya tidak menjalar ke komponen lain. Selanjutnya, perbedaan fault tolerance dan kelemahan dan keamanan data. Fault tolerance, tujuan utama dari toleransi kesalahan adalah untuk menjaga ketersediaan sistem dan memastikan bahwa sistem tersebut terus beroperasi dengan baik atau pada tingkat kinerja yang dapat diterima ketika terjadi kegagalan pada komponen sistem seperti perangkat keras atau perangkat lunak. Keamanan data. Tujuan utama keamanan data adalah melindungi data dari akses, perubahan, atau penghancuran yang tidak sah. Hal ini bertujuan untuk menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data. Keduanya merupakan aspek penting dalam menjaga kinerja dan keandalan sistem, namun fokus dan metodenya berbeda. Dalam praktiknya, kedua konsep ini sering digabungkan untuk menciptakan sistem yang tangguh, yang tidak hanya toleran terhadap kesalahan, namun juga memiliki tingkat keamanan data yang tinggi. Teknik fault tolerance. Yang pertama, replikasi, yaitu teknik yang digunakan untuk membuat salinan data atau kode yang disimpan di lokasi yang berbeda. Yang kedua, redundansi adalah teknik yang digunakan untuk menyediakan komponen cadangan yang dapat digunakan jika komponen utama gagal. Yang ketiga, diversity, di mana tekniknya menggunakan berbagai komponen atau teknik yang berbeda untuk mencapai itu. Bentuk replikasi aktif. Semua salinan data atau kode aktif secara bersamaan. Jika salah satu salinan gagal, beban kerja dialihkan otomatis ke salinan lain. Replikasi aktif pasif. Hanya satu salinan data atau kode yang aktif. Absah atau absah satu waktu.
Jika salinan aktif gagal, beban kerja dialihkan ke salinan pasif secara manual. Lalu contoh implementasi dari replikasi, yaitu proses pembuatan salinan dari data layanan di beberapa komputer. Replikasi layanan dapat digunakan untuk meningkatkan ketersediaan layanan dengan menyediakan akses ke layanan dari lokasi yang berbeda. Replikasi layanan juga dapat digunakan untuk meningkatkan kinerja layanan dengan membagi beban pemrosesan layanan di beberapa komputer. Contoh lain dari implementasi replikasi yaitu di dalam sistem perbankan online. Bank-bank besar menggunakan replikasi server dan load balancing untuk menanggulangi lonjakan permintaan transaksi perbankan online. Lalu ada contoh lain yaitu e-commerce dan toko online. Situs e-commerce sering menggunakan load balancing dan auto scaling untuk menanggulangi lonjakan lalu lintas selama periode penjualan atau promosi. Lalu contoh lainnya yaitu di dalam sistem transportasi dan navigasi. Sistem navigasi di mobil atau pesawat biasanya menggunakan redundasi dan replikasi data untuk memastikan ketersediaan informasi peta dan arah yang akurat. Selanjutnya ada bentuk diversity. Bentuk diversity itu sendiri mengacu pada penggunaan variasi atau perbedaan dalam elemen-elemen kritis suatu sistem untuk mengurangi resiko kegagalan tunggal atau gangguan sistem. Dalam default tolerance, diversity mencakup penggunaan komponen atau metode yang berbeda secara fisik atau logis untuk melindungi sistem dari kegagalan. Contoh bentuk-bentuknya yaitu salah satunya ada hardware diversity. Hardware diversity ini penggunaan perangkat keras dari vendor atau brand yang berbeda. Ini mengacu pada penggunaan variasi atau perbedaan dalam komponen perangkat keras suatu sistem untuk mengurangi resiko kegagalan tunggal. Selanjutnya ada software diversity. Software diversity merupakan penggunaan perangkat lunak dari developer yang berbeda. Ini merujuk pada penggunaan variasi atau perbedaan dalam komponen perangkat lunak suatu sistem untuk mengurangi resiko kegagalan atau dampak dari serangan. Lalu ada algorithm diversity, yaitu penggunaan algoritma yang berbeda untuk memecahkan kasus atau masalah yang sama. Selanjutnya ada location diversity, penyimpanan data atau kode dari lokasi yang berbeda. Ini mengacu pada penggunaan berbagai lokasi geografis atau fisik untuk menyimpan atau menjalankan komponen sistem terhadap gangguan atau kegagalan yang mungkin disebabkan oleh peristiwa alam, seperti bencana alam atau bencana manusia, atau kegagalan perangkat keras di suatu lokasi. Lalu contoh implementasi diversity, yaitu diversity dalam perangkat keras dapat digunakan untuk meningkatkan kinerja sistem dengan membagi beban pemrosesan di dalam beberapa perangkat keras yang berbeda. Misalnya sistem cloud dapat menggunakan berbagai jenis server untuk menjalankan layanan. Jika satu jenis server mengalami masalah, layanan masih dapat berjalan di server jenis lain. Lalu ada bentuk redundasi. Bentuk redundasi ini sendiri merujuk pada penggunaan salinan atau duplikasi komponen kritis suatu sistem untuk mengurangi resiko kegagalan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan ketersediaan dan kehandalan sistem. Yang pertama ada hardware redundancy, menambah perangkat keras ekstra guna mendeteksi atau mentolerir ketika terjadi kesalahan. Prinsip dasarnya adalah menyediakan salinan atau backup dari komponen kritis, sehingga jika satu komponen mengalami kegagalan, komponen cadangan dapat mengambil alih tanpa mengganggu operasi sistem secara keseluruhan. Selanjutnya ada software redundancy. Software redundancy membuat dua atau lebih versi perangkat lunak dengan harapan bahwa versi yang berbeda tidak akan gagal pada input yang sama. Lalu ada information redundancy. Bentuk paling terkenal dari redundancy ini adalah deteksi kesalahan dan koreksi dari kode pemrograman, di mana cara kerjanya adalah menambahkan bit ekstra ke bit asli, sehingga kesalahan dapat dideteksi atau bahkan bisa diperbaiki.
Lalu ada time redundancy, mengulang pelaksanaan atau run pada program yang sama, pada hardware yang sama, dan hanya efektif untuk tipe kesalahan intermittent dan transient. Contoh implementasi redundansi. RAID pada storage komputer, di mana hard disk dikonfigurasi sedemikian rupa sehingga jika ada hard disk yang rusak, maka data dapat diambil dari hard disk yang masih berfungsi normal. Proses menggunakan beberapa perangkat lunak untuk menjalankan tugas yang sama. Redundansi perangkat lunak dapat digunakan untuk meningkatkan ketersediaan sistem dengan menyediakan cadangan jika satu perangkat lunak mengalami masalah. Redundansi perangkat lunak juga dapat digunakan untuk meningkatkan kinerja sistem dengan membagi beban kerja di beberapa perangkat lunak. Penerapannya bisa berupa sistem e-commerce yang menggunakan 2 server web untuk menyajikan situs web. Jika satu server web mengalami masalah, situs web masih dapat diakses dari server web lain. Kelebihan fault tolerance. 1. Sistem operasi. Sistem operasi yang fault tolerant dapat membantu memastikan bahwa komputer tetap berfungsi bahkan jika komponen perangkat keras mengalami kegagalan. 2. Sistem database. Sistem database yang fault tolerant dapat membantu memastikan bahwa data tetap tersedia bahkan jika server mengalami kegagalan. 3. Sistem jaringan. Sistem jaringan yang fault tolerant dapat membantu memastikan bahwa jaringan tetap beroperasi bahkan jika ada node yang mengalami kegagalan. 4. Sistem kritis. Sistem kritis seperti sistem kontrol penerbangan atau sistem medis harus memiliki tingkat fault tolerance yang tinggi untuk menghindari konsekuensi yang serius jika terjadi kegagalan. Kekurangan fault tolerance. Yang pertama, biaya. Fault tolerance dapat meningkatkan biaya sistem karena membutuhkan komponen tambahan dan infrastruktur pendukung. Yang kedua, ada kompleksitas. Fault tolerance dapat membuat sistem menjadi lebih kompleks, sehingga lebih sulit untuk diimplementasikan dan dikelola. Yang ketiga, kemampuan untuk memulihkan dari kegagalan. Fault tolerance tidak dapat menjamin pemulihan yang sempurna dari kegagalan. Dalam beberapa kasus, bahkan kegagalan dapat menyebabkan hilangnya data atau kerusakan sistem. Kesimpulannya adalah, fault tolerance adalah kemampuan dari sebuah sistem agar tetap beroperasi normal walaupun mengalami kegagalan sebagian dari sistemnya. Fault sendiri bisa dibedakan menjadi transient dan permittent, yang bisa hilang ketika program dijalankan ulang atau permanen, yang mana komponen yang error harus diperbaiki atau diganti. Teknik dalam fault tolerance sendiri bisa dibedakan menjadi replikasi, redundancy, dan diversity. Oke. Sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.